Assalamualaikum sahabat kampus semuanya. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat dan selalu bersemangat untuk menyimak setiap materi yang dibagikan di dalam video pembelajaran mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala dan salawat serta salam bagi Rasulullah Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang instrumen hak asasi manusia internasional. Sebelum kita masuk kepada instrumen hak asasi manusia regional dan nasional, perlu sahabat kampus pahami bahwa terdapat beragam instrumen hak asasi manusia internasional. Beberapa di antaranya adalah DUHAM, ada juga konvenan-konvenan dan konvensi-konvensi internasional. Baik deklarasi, konvenan maupun konvensi-konvensi yang ada, seluruhnya merupakan respon dari gejolak pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pasca Perang Dunia Kedua. Regulasi-regulasi yang bertaraf internasional itu baru dapat diterima dan diterapkan di setiap negara bila mana negara yang bersangkutan tidak hanya menyetujui, tidak hanya menandatangani, namun juga meratifikasinya ke dalam undang-undang mereka, memasukkan klausul-klausul pasal ke dalam undang-undang mereka dan memberlakukannya di negaranya. Kita mulai, ini adalah instrumen yang pertama, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM. DUHAM merupakan instrumen yang memayungi seluruh instrumen HAM yang lainnya. Disebut demikian karena seluruh instrumen HAM, baik internasional, regional, dan nasional, semuanya menjadikan DUHAM sebagai rujukannya. DUHAM merupakan dokumen pengakuan internasional terhadap HAM yang diterima melalui resolusi Majelis Umum PBB pada tanggal 11 Desember tahun 1948. Deklarasi ini dinyatakan diterima oleh 48 negara anggota PBB, sedangkan 8 negara lainnya abstain. Prinsip-prinsipnya adalah pengakuan atas martabat kemanusiaan dan kesamaan hak seluruh manusia. Prinsip ini menjadi dasar dari kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian. DUHAM mengakui beberapa kategori hak, yakni hak-hak personal, prinsip interaksi antar manusia dan bangsa, hak sipil dan politik, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya. Berikut pengaturan hak, pasal-pasal, dan isi hak yang diatur. Silakan sahabat nanti download DUHAM untuk dipelajari pasal-pasalnya. Selanjutnya ada Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, ICCPR. Di Indonesia disebut dengan KIHSP. International Covenant on Civil and Political Rights disahkan oleh General Assembly Resolution pada tanggal 16 Desember tahun 1966. Saat ini sekitar 170 negara telah meratifikasinya, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia meratifikasi ICCPR dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005. Adapun alasan ratifikasi ini antara lain, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia secara kodratik. Sebagai masyarakat nasional, Indonesia ikut menghormati, melindungi, menjunjung tinggi HAM dan tujuan-tujuan PBB. Dan alasan yang ketiga adalah substansi kovenan tidak bertentangan dengan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdapat beberapa prinsip dasar yang dianut oleh ICCPR. Prinsip dasar yang dimaksud dituangkan dalam pasal 2 kovenan sebagai berikut. Kemudian ada pula Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Bersama dengan ICCPR tadi menjadi Twin Covenant atau Kovenan Kembar. ICASCR di Indonesia disebut dengan KIHESP, International Covenant of Economic, Social, and Cultural Rights. Disahkan oleh General Assembly Resolution pada tanggal 16 Desember tahun 1966. Sekitar 168 negara telah meratifikasinya. Filipina adalah negara Asia Tenggara pertama yang meratifikasi kovenan ini pada tahun 1976. Kemudian diikuti oleh Indonesia tahun 2005 dan Laos tahun 2007. Pemerintah Indonesia meratifikasinya dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005. Konsideran pada undang-undang tersebut sama persis dengan konsideran Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang KIHSP. Kovenan ini merupakan penjabaran dari pasal 22 sampai 27 DUHAM.
Adapun prinsip-prinsip dasar yang dianut oleh kovenan ini berbeda dengan ICCPR yang menawarkan konsep pemenuhan maju, di mana setiap negara diberikan peluang untuk memenuhi hak ekonomi, sosial, budaya secara bertahap, namun harus bergerak maju. Prinsip non-diskriminasi pada pasal 2 dalam kovenan ini dimaksudkan bahwa hak ekonomi, sosial, dan budaya tidak boleh dilakukan dengan membeda-bedakan orang atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, dan identitas pembeda lainnya. Kategori hak yang dijunjung tinggi dibagi menjadi 5. Ada hak berkenaan dengan pekerjaan dan pembinaan, ada hak jaminan perlindungan, ada hak kehidupan yang layak termasuk kesehatan. Kemudian ada pula pendidikan dan partisipasi budaya. Selanjutnya ada Konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial. International Convention of the Elimination of All Forms of Racial, ICARD, diadopsi 1 tahun sebelum kovenan kembar disahkan oleh Resolusi Majelis Umum pada tanggal 21 Desember tahun 1965. Pemerintah Indonesia meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pengesahan pada Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Selain itu, Indonesia juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Prinsip-prinsip dasar yang diakui oleh konvensi ini ada 3, yakni yang pertama non-diskriminasi dalam bentuk larangan pembatasan, yang kedua tanggung jawab negara di mana negara wajib melindungi, yang ketiga diskriminasi positif. Pembedaan dilakukan bertujuan untuk memberikan perlindungan khusus kepada kelompok ras atau etnis tertentu yang membutuhkan perlindungan. Berikut kategori hak yang diatur oleh ICARD. Selanjutnya, ada konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat. Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment, CAT, ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum pada tanggal 10 Desember tahun 1944. Pemerintah Indonesia meratifikasinya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Prinsip dasarnya adalah kesetaraan seluruh umat manusia dan pengakuan terhadap pasal 5 DUHAM yang berisi hak atas kebebasan dari penyiksaan. Prinsip utama yang diakui adalah prinsip tanggung jawab negara, prinsip penghormatan atas hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, dan prinsip anti pengusiran. Berikut kategori hak yang diatur di dalam CAT. Selanjutnya ada konvensi tentang hak anak, Convention on the Rights of the Child, CRC, ditetapkan melalui Resolusi Umum tanggal 20 November tahun 1989. CRC disahkan PBB sebagai respon atas situasi anak-anak di seluruh dunia yang rawan dari segala macam bentuk kejahatan. Sebelumnya, PBB telah memiliki deklarasi hak anak tahun 1959, namun deklarasi tersebut belum memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga PBB mengesahkan CRC pada tahun 1949. Prinsip-prinsip dasar yang dianut oleh CRC antara lain larangan diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak diutamakan, tanggung jawab negara, hak untuk hidup dan tumbuh berkembang secara maksimal, dan hak anak untuk berpartisipasi. Berikut adalah 5 kategori hak yang diatur di dalam CRC. Kita lanjut ke konvensi tentang perlindungan pekerja migran dan keluarga mereka. International Convention on the Protection of the Right of All Migrant Workers and Members of Their Families, CMW, disahkan melalui Resolusi Majelis Umum pada tanggal 18 Desember tahun 1990. Pemerintah Indonesia meratifikasi CMW dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2012. Prinsip dasar yang dianut oleh konvensi ini meliputi 3 hal. Yang pertama, prinsip non-diskriminasi. Yang kedua, prinsip penyediaan mekanisme pemulihan yang mewajibkan negara menyediakan mekanisme pemulihan bagi korban pelanggaran HAM spesifik berkenaan dengan pekerja migran dan keluarga mereka. Serta yang ketiga, prinsip kesetaraan perlakuan.
Berikut adalah 6 kategori hak yang diatur di dalam CMW. Selanjutnya, Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas. Convention on the Right of Person with Disabilities, CRPD, ditetapkan dengan resolusi Majelis Umum pada tanggal 13 Desember 2008. Indonesia meratifikasi CPRD dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas. Prinsip dasar yang dianut oleh konvensi ini antara lain: yang pertama, penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individual dan kemerdekaan perorangan. Yang kedua, non-diskriminasi. Yang ketiga, partisipasi penuh dan efektif keikutsertaan dalam masyarakat. Yang keempat, penghormatan atas perbedaan dan penerimaan. Yang kelima, kesetaraan kesempatan. Yang keenam, aksesibilitas. Yang ketujuh, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Yang kedelapan, penghormatan atas kapasitas yang tumbuh dari status difabel. Berikut kategori hak yang diatur dalam konvensi ini. Selanjutnya ada pula Konvensi Internasional tentang Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Secara Paksa. International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, CID, ditetapkan dengan resolusi majelis pada tanggal 20 Desember tahun 2006. CID belum diratifikasi oleh Indonesia. Ia merupakan dokumen deklaratif yang telah ada sebelumnya, yaitu Deklarasi tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa. Prinsip utama yang dianut adalah universalitas. Kondisi perang, situasi politik tidak stabil, ataupun situasi darurat lainnya, apapun bentuknya, tidak dapat menjadi alasan pembenar untuk melakukan penghilangan orang secara paksa. Kategori hak yang diakui CID hanya ada satu, yaitu hak untuk tidak dihilangkan secara paksa, sekalipun ia adalah tahanan rahasia, termasuk hak pemulihan yang efektif. Kemudian ada mekanisme berdasarkan traktat, CBM, dan mekanisme berdasarkan piagam, CBM, bagi pengawasan penegakan hukum hak asasi manusia internasional. Treaty-based mechanism dimaknai sebagai sebuah mekanisme pengawasan penegakan hukum hak asasi manusia yang dibentuk berdasarkan traktat internasional tentang hak asasi manusia. Traktat yang dimaksud merujuk pada konvenan dan konvensi hak asasi manusia internasional. Adapun charter-based mechanism dimaknai sebagai mekanisme pengawasan penegakan hukum hak asasi manusia yang dibentuk berdasarkan piagam PBB. Dua mekanisme tersebut dibuat sebagai respon dan komitmen internasional bahwa isu hak asasi manusia adalah isu yang penting, khususnya pasca Perang Dunia Kedua, yang menimbulkan dampak besar terhadap persoalan kemanusiaan pada masa itu. Baik, ini adalah akhir dari video ini. Kita sudah tiba di kesimpulan. Ada beberapa hal yang bisa dipetik dari video ini. Yang pertama, terdapat beragam instrumen hak asasi manusia internasional. Beberapa di antaranya adalah DUHAM, kovenan-kovenan, dan konvensi-konvensi internasional. Yang kedua, baik deklarasi, kovenan, maupun konvensi-konvensi yang ada merupakan respon dari gejolak pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pasca Perang Dunia Kedua. Yang ketiga, terdapat beberapa konvensi dan kovenan yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, masing-masing yaitu ICCPR dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, ICASCR dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, ada ICARD dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, ada CAT dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, ada CMW dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012, dan CPRD dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Inilah kesimpulan pada video ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan memperkaya pengetahuan kita semua. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa simak lagi video lanjutannya tentang hak asasi manusia, spesifik kepada instrumen hak asasi manusia regional dan nasional. Lebih kurang saya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.